enakan jadi orang biasa. Makanya bersyukur kalian tuh jadi orang biasa, bisa duduk di mana aja, betul nggak? Datang duluan, duduk paling depan, datang belakangan, udah belakang aja. Coba orang yang NPD, narsis, datang panerina, ari diuk, hayang pangharepna, kaera, betul? Gitu. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Datang paling belakang, pengen subnya paling depan, narsis. Itulah NPD, narcissistic personality disorder, gangguan jiwa itu. Tapi orang yang merasa dirinya paling penting, walaupun datangnya belakangan, tetap gue pangharepna sieta. Betul? Makanya kalau di masjid Bapak Ibu, hebat, di Islam diajarkan kerendahan hati. Yang datangnya duluan Jumatan dipayun, nanti pengker cicing di tukang. Hebat, betul nggak? Itu diajarin kita tuh sebetulnya, cuman tidak sadar aja. Nah, jadi siapa yang tidak bisa ditolongin? Yang berdiri di antara ya dan tidak. Nih lihat saya semua. Kalau ditanya Bapak Ibu orang beriman bukan? Jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu orang beriman bukan? Beriman atau bukan? Yang beriman bilang beriman, yang belum bilang belum. Karena saya belum tahu yang saya imani. Kan ketidaktahuan itu yang mengantarkan pada kebenaran. Ini nggak tahu tapi bilang iman. Kan abdi teh jenengan ge iman. Heuh aing ngaran mah maneh teh. Tapi apa nutup keneh can ninggal kolbuna. Nah, tidak usah dijawab ya. Apakah Bapak Ibu orang beriman atau tidak? Jawab sendiri ya. Tapi jangan berdiri di antara. Kalau yang sudah iman, dah tingkatkan imannya. Yang belum, mulailah. Dari mana mulainya? Dari menyadari kalau saya belum beriman. Lihat Nabi Musa di Quran. Untuk iman itu jumpa dulu dengan jati dirinya. Setelah jumpa dengan jati dirinya, baru beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Setelah menyaksikan Tuhan dalam dirinya, baru dia mengatakan, inilah awal aku beriman. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Musa. Umatku, kalian iman ya sama Allahku, sama Tuhanku. Apa jawaban mereka? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku bisa melihat Allahmu dengan jelas, terang benderang. Diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 55. Bagus nggak umatnya Nabi Musa? Mau nggak begitu? Tak ada hari ini tak buat. Bapak Ibu mau nggak? Tak ada. Imani sebab esok Allah cuti saya. kan. Esok kami cuti kan ya. Mau. Itulah makanya hari ini tak banyak. Ya. Udah gitu aja mau? Atau mau mengalami sendiri? Ingat, kebenaran tidak bisa diwakilkan. Saya sudah mengalami. Kalau Bapak Ibu belum mengalami, Bapak Ibu dapat cerita tentang pengalaman saya, bukan mengalami sendiri. Puas dengan pengalaman saya? Tidak. Begitu tidak? Bagus. Bapak Ibu sudah bagus. Saya juga ingin mengalami pengalaman yang sama. Keren. Itu baru pemberani. Ya. Nah, yang seperti itu bisa ditolong. Nah, di surat At-Taubah ayat 67, perhatikan Bapak Ibu. Udah dah. Orang munafik laki-laki dan perempuan, ingat orang munafik tadi? Di antara apa? Di antara tertutup dan terbuka. Disebut terbuka belum? Disebut tertutup mu. Paham ya? Disebut terbuka belum, disebut tertutup nggak mau gitu. Tapi dia itu berkamuflase seolah-olah sebagai siapa.
Makanya pasanglah topeng. Kalau topengnya nggak diruntuhkan, nggak akan bisa menemukan kebenaran. Syarat untuk menemukan kebenaran harus meluluh lantahkan topeng kita. Yuk perhatikan saudara. Orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Ini malah menyuruh yang munkar, malah melarang yang ma'ruf. Dibalik, harusnya menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Ini malah menyuruh yang munkar, melarang yang ma'ruf. Dibalik, orang munafik di Quran juga. Nah, mereka menggenggam dengan tangannya. Lihat saya semuanya menggenggam. Air digenggam, kepegang nggak? Pergi semua. Pasir digenggam, keluar tuh dari situ. Makin kencang genggamannya, makin keluar. Bapak Ibu, kalau punya harta jangan digenggam, dikelola. Beda, digenggam dengan dikelola. Ingat ya, kalau digenggam, dia akan mencari jalan untuk pergi. Jadi kenapa ya, kok saya bangkrut? Rezeki saya pergi semua, rumah hilang semua. Karena kamu genggam. Semua yang digenggam, seperti pasir, akan mencari jalan untuk pergi. Akhirnya di genggaman tidak ada lagi. Yang ada cuma penyesalan. Makanya harta energi itu energi harus mengalir. Tidak boleh diam. Karena diam, dia akan jadi racun. Tidak akan membawa berkah. Ya. Nah, mereka melupakan Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Lihat saya semua. Banyak yang mengartikan ayat ini keliru. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Kan Allah maha mengingat. Piraku Allah poha. Barang siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Awas, hati-hati. Jangan siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu. Tidak. Lihat ayatnya ya, ayatnya di sini ya. Ya, nasullaha panasiyahu. Ini tidak boleh diartikan siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Bukan. Allah mah tidak pernah lupa. Karena Allah tuh maha awas, maha eling, maha waspada. Bahaya kalau Allah lupa. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Nah, banyak yang sekarang melupakan Allah. Jadinya apa? Gara-gara dia melupakan Allah, dia menjadi lupa pada dirinya sendiri. Jadi sekarang itu udah banyak orang yang lupa diri, lupa pada dirinya sendiri, sampai tidak tahu siapa dirinya, siapa jati dirinya. Setiap hari sibuk untuk menjadi orang lain. Makanya hidupnya capek, lelah, karena terus berjuang untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, sesungguhnya orang munafik itu kata Quran adalah orang-orang yang fasik. Innal munafikin humul fasiqun. Jadi orang munafik itu kata Quran adalah orang-orang fasik. Pertanyaan lagi, siapa orang fasik? Nah, di Quran orang fasik itu adalah orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Lihat Bapak Ibu, bumi kita rusak sekarang. Oleh siapa? Oleh orang yang bikin kerusakan. Itu orang yang bikin kerusakan di muka bumi ini. Gara-gara rusak apanya? Gara-gara rusak apanya? Rusak dirinya. Jadi orang yang merusak bumi ini adalah orang yang dirinya udah rusak. Oke. 12 ya. Kenapa dirinya rusak? Oke, itu mana? Karena di dalam dirinya ada 3 racun yang sangat berbahaya.
satu racun kemarahan, dua racun keserakahan, yang ketiga adalah racun kebodohan. Ulangi ya, kenapa ada orang yang rusak di dalam? Ada berapa racun? Satu, racun kemarahan. Yang kedua, racun keserakahan. Yang ketiga, racun kebodohan. Itulah tiga racun yang sangat berbahaya. Jadi ya, semua yang terjadi kerusakan di muka bumi ini penyebabnya tiga. Coba, perang Bapak Ibu bisa menyebabkan kehancuran? Bisa. Perang itu nggak ada yang menang, dua-duanya juga jadi abu. Tahu perang? Racun yang mana? Ya tiga-tiganya. Racun kemarahan ada? Ada. Kenapa marah? Marah itu berasal dari ketakutan. Makanya negara yang menginvasi negara lain itu karena takut dengan ancaman negara lain, walaupun tidak diancam. Lalu dia mengancam duluan. Marah itu berasal dari rasa takut, Bapak Ibu. Coba sekarang saya mau nanya. Katanya di Sumatera ada orang yang mengalihfungsikan hutan. Rusak ke alam semesta? Oleh siapa? Oleh orang yang rusak di dalam dirinya. Apa yang merusak dalam dirinya? Tiga pasti. Satu, kemarahan. Emangnya membabat Tuhan sambil marah-marah? Membabat hutan sambil marah-marah? Bukan. Takut kekurangan uang, takut nggak kebagian. Jadi ingat, kemarahan itu berasal dari ketakutan. Takut keduluan dibabat orang lain. Wujudnya adalah kemarahan. Yang kedua, wujud yang kedua adalah keserakahan. Luar biasa ya. Keserakahan manusia menyebabkan jutaan hektar lahan ludes. Menurut teman-teman yang menghitung, ya, hutan yang ludes di Sumatera itu 2 kali Pulau Bali yang ludesnya aja. Kalau dihitung yang ludesnya ini, hutan yang hilang 2 kali Pulau Bali yang ludesnya aja. Luar biasa. Jadi wajarlah kalau air marah karena air rumahnya diganggu. Jadi orang munafik itu ternyata orang fasik. Nah, kata Quran, kalau sudah munafik berikutnya bahaya Bapak Ibu. Wujudnya jadi fasik. Kalau sudah fasik, membuat kehancuran bagi semesta. Nah, di Quran surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 11, ini bagian yang terakhir dari kajian kita hari ini. Perhatikan Bapak Ibu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup? Jadi orang munafik ini berkatanya bukan sama orang beriman, sama yang tertutup. Karena kalau sama orang beriman mah takut ya. Karena orang beriman kan sudah tahu, tidak bisa berkata-kata. Nah, ternyata di Quran dikatakan orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup di antara ahli kitab. Tahu Bapak Ibu ahli kitab? Tahu artinya ahli? Apa ahli? Keluarga, bahasa Arabnya ahli. Tahu nggak ahli? Ahli itu dekat. Ahlul bait, ahli-ahli baitullah, orang yang dekat dengan baitullah.
Makanya ahli dalam bahasa Arab, bahasa Mesinya keluarga. Dekat nggak dengan keluarga? Dekat kan? Ayah, ibu, ya, adik, kakak, dekat itu. Ahli itu dekat. Jadi ahli kitab artinya apa? Dekat dengan kitab, rajin baca tiap hari tapi ngerti. Paham sekarang? Makanya ya di Quran dikatakan orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup di antara ahli kitab. Jadi ahli kitab itu artinya apa? Dekat dengan kitab tetapi tidak mengerti isi kitab. Paham sekarang? Nah, makanya lebih bagus ya atau tidak. Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Orang munafik begitu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Si orang munafik itu begitu, gampang janji. Tenang aja. Kalau kamu diperangi, saya di belakangnya. Ya di belakang. Paham? Iya, gak muncul di depan. Sian pae. Kalau kamu ada yang memerangi, saya di belakangnya. Benar gak kata-kata itu? Ya dasar orang munafik. Tidak di depannya, di belakangnya. Dasieun. Orang munafik begitu. Suka menjanjikan sesuatu padahal pada waktunya dia tidak ada. Maka kata Allah, orang munafik itu, kata Allah, ya, wallahu yashhadu innahum lakazibun, ya, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta. Bapak Ibu, ya saya semua. Orang yang tidak tahu Tuhan, tapi dia bilang, saya sudah tahu. Siapa yang didustakan oleh dia? Dirinya sendiri. Karena dia berada di antara ya dan tidak. Disebut beriman, enggak. Disebut tertutup, enggak mau. Nah, dia berdiri di antara itu mencari tempat yang aman. Padahal di tempat yang paling tidak aman. Kenapa? Ujungnya perjalanan orang munafik adalah fasikun. Orang-orang yang membuat kerusakan. Rusak Bapak Ibu. Rusaknya semesta ini oleh mereka yang berada di antara ya dan tidak. Coba ya, ada negara yang sangat terkenal memberantas korupsi. Ya, semua lembaga-lembaga hukumnya berfungsi. Gak kemasukan angin. Saya punya pengalaman. Yang punya pengalaman anak saya. Ditipu sama temannya. Miliaran. Ya, tidak ada tempat untuk mengadu. Ya, mengadulah ke lembaga hukum yang resmi. Ya, kayaknya mohon maaf, si penipu ini dari sebagian uang yang ditipu itu udah menyisakan. Buat apa? Kalau nanti ada kasus hukum, dia menyediakan uang. Gak diproses. Itulah bahayanya ketika lembaga hukum berdiri di antara ya dan tidak. Coba kalau ya, tidak. Mau proses, tidak. Saya tidak bisa menerima sogokan Anda karena Anda bersalah. Anda, saya proses. Kalau gitu semua, negeri kita juga lembaga hukumnya tegak, masyarakat percaya. Jadi saya juga sedih ya. Masyarakat sekarang itu sudah kurang percaya dengan lembaga hukum. Karena hukum terkadang dipermainkan. Termasuk saya. Kurang percaya. Makanya saya tidak sedih kamu bohong pada saya. Tapi saya sedih. Mulai saat ini saya tidak percaya lagi sama kamu.
Itu kata-kata orang bijak. Saya tidak sedih dibohongi sama kamu. Yang membuat saya sedih bukan karena kamu bohong sama saya, tapi saya sedih mulai saat ini saya tidak percaya lagi sama kamu. Jadi harusnya semua lembaga-lembaga hukum sedih kalau rakyat tidak percaya pada lembaga hukum. Bayangkan kalau rakyat kemudian membuat jalanan sebagai pengadilan, bahaya nggak? Makanya di kajian ini saya menyeru pada teman-teman yang diamanahi oleh Allah di lembaga-lembaga hukum, jangan mempermainkan hukum. Iya atau tidak. Jadi semakin jelas, kemunafikan menghasilkan kefasikan, dan kefasikan selalu membuat kerusakan. Jadi bibit kerusakan alam semesta ini bermula dari kemunafikan. Karena tidak bisa berkata ya atau tidak. Sogok menyogok itu bermula dari kemunafikan. Tidak tegaknya hukum bermula dari kemunafikan. Hancur ke alam semesta ini. Bahkan yang salah bisa dihukum, yang benar bisa bebas. Dan ini mengerikan. Kalau pengadilan sudah pindah ke jalanan, ini sangat mengerikan. Yuk kita dukung semua lembaga-lembaga hukum bisa kembali ke jalurnya masing-masing, sehingga NKRI ini menjadi negara yang aman kalau hukumnya tegak. Setuju Bapak Ibu? Oke. Jadi kajian ini judulnya apa? Lupa. Apa judulnya tadi? Meruntuhkan topeng sosial yang rapuh, yang membelenggu diri. Ada di mana topeng itu? Di mana? Di diri kita masing-masing. Mau nggak meruntuhkan topeng itu? Yuk runtuhkan. Ya atau tidak? Bapak Ibu akan jadi orang-orang hebat. Itulah yang saya alami. Ya, saya dalam hidup ya atau tidak? Gitu. Tidak mau berdiri di antara itu. Karena kemunafikan itu berakhir dengan kefasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.